jeung Septi Prameswari dengan NPM 2312110153. Di sini saya akan memberitahu apa itu kompensasi. Kompensasi adalah sejenis imbalan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan, gunanya seperti kayak memberi motivasi kepada karyawan karena kinerja karyawan itu bagus. Lalu tujuan kompensasi adalah yaitu mempertahankan karyawan, meningkatkan kinerja karyawan, lalu membangun motivasi bagi karyawan di dalam perusahaan agar karyawan dapat bekerja dengan giat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kondisi pasar tenaga kerja. Tersedianya talenta di pasar dan persaingan gaji. Yang kedua, kinerja individu. Pencapaian target dan kontribusi terhadap perusahaan. Yang ketiga, standar industri. Rata-rata kompensasi industri yang sama. Keempat, kemampuan keuangan perusahaan, yaitu anggaran yang tersedia untuk kompensasi. Jenis-jenis kompensasi terbagi menjadi 2, yaitu yang finansial dan non-finansial. Yang finansial itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, gaji pokok, pembayaran tetap yang diterima secara bulanan. Yang kedua, tunjangan, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan. Yang ketiga, bonus dan insentif, pembayaran tambahan yang diberikan berdasarkan pencapaian kinerja. Yang keempat, komisi, pembayaran berdasarkan hasil, penjualan, atau pencapaian target. Yang non-finansial itu terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama, penghargaan, pengakuan atas prestasi karyawan. Yang kedua, kesempatan pengembangan karir, pelatihan dan peningkatan keterampilan. Yang ketiga, fasilitas tempat kerja yang mendukung kenyamanan. Yang keempat, lingkungan kerja yang positif, kebijakan fleksibilitas kerja, keseimbangan hidup dan pekerjaan. Perkenalkan, nama saya Alexia Putri Rinaldo, NPM 2312110121. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pengelolaan kompensasi. 1. Kompensasi berbasis kinerja adalah sistem pengupahan didasarkan pada hasil kinerja atau juga suatu pencapaian. 2. Kompensasi berbasis waktu, misalnya per bulan atau juga bisa per jam. Kompensasi berbasis tanggung jawab, gaji yang disesuaikan dengan tingkat tanggung jawab atau jabatan dalam suatu organisasi. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Kompensasi yang adil dapat meningkatkan motivasi atau produktivitas suatu organisasi. 2. Insentif kinerja dapat mendorong pencapaian target yang lebih tinggi. 3. Kompensasi yang tidak sesuai dapat menyebabkan ketidakpuasan dan berujung pada tingkat terhonorer yang tinggi. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam kompensasi. Yang pertama ada keadilan dan kesetaraan, yaitu bagaimana memastikan semua karyawan mendapatkan kompensasi yang adil berdasarkan peran dan kontribusinya. Yang kedua ada kompetisi pasar, yaitu persaingan dengan perusahaan lain dalam menawarkan paket kompensasi terbaik. Yang ketiga ada kepuasan karyawan, yaitu menyeimbangkan antara imbalan finansial dan finansial untuk mencapai kepuasan yang maksimal. Yang terakhir ada perubahan peraturan, yaitu penyesuaian dengan peraturan ketenagakerjaan yang terus berubah. Terima kasih, sekian.